Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran PPKN kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, khususnya dalam penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ada 4 periode yang akan kita bahas. Yang pertama, masa awal kemerdekaan. Yang kedua, masa Orde Lama. 3, masa Orde Baru. Dan yang keempat, masa Reformasi. Baiklah, kita mulai saja. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Namun upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Sekarang kita lihat masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1959. Masa periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, pemberontakan RMS merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil. Selanjutnya, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, dipimpin oleh Vence Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Selanjutnya ada Angkatan Perang Ratu Adil yang didirikan oleh Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Tujuannya adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara Republik Indonesia Serikat. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai staf divisi Siliwangi. Dengan adanya peristiwa ini, maka semakin mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk NKRI tanggal 17 Agustus 1950. Sekarang kita lihat perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah UUD 1950.
dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama tahun 1955. Tetapi pada saat itu, anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, tetapi dalam penerapannya diarahkan seperti ideologi liberal. Sekarang kita lihat masa Orde Lama, tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan oleh pemikiran dalam pemerintahan negara. Berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Pada masa ini terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 garing 1960, 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 55. Kemudian Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan, semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya masa Orde Baru tahun 1968 sampai 1998. Pada masa ini, era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa ini juga, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, terbukti dengan banyaknya kasus dibredelnya beberapa surat kabar atau majalah, hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Kemudian beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah, beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran HAM seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, kasus wartawan Udin, dan lain-lain. Oke, yang terakhir masa 1998 sampai sekarang yang dikenal dengan masa reformasi. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba, dan minuman keras. Tantangan lainnya dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, serta tindak kekerasan.
Oleh karena itu, kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain. Maka diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.